kita, keluarga kita dari Melayu Kalimantan. Hidup bangsa Melayu. Bangkit. Pembangunan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional tahun 2023. Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,89% dari keseluruhan lahan Pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektar. Demi pengembangan proyek ini, warga sekitar harus direlokasi. Makanya kembali masyarakat setempat itu harus diajak partisipasi, diberi penjelasan yang jelas, termasuk hak-hak perlindungan mereka apa. Kalau itu nggak dijelaskan, mungkin rakyat juga nggak tahu. Malah tiba-tiba dipindahkan, direlokasi, pekerjaan dia di situ, penghasilan dia di situ, mungkin tanah di situ kehidupan dia tiba-tiba dipindahin. Beralih ke tempat baru itu nggak mudah menurut saya. Makanya disinilah kebijakan dan kearifan dari pemerintah maupun investor dengan memperhatikan hak-hak masyarakat perlu dilihat, perlu diperhatikan. Menurut saya itulah. Dalam konflik di Pulau Rempang antara masyarakat dan pihak pengembang, banyak pihak menilai tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum sangat tidak dibenarkan. Masyarakat mulai dari ibu-ibu, anak-anak, dan usia lanjut harus menerima dampak tembakan gas air mata. Tindakan represif aparat membuat DPR RI geram. DPR RI meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas oknum aparat yang menyalahi aturan. Seharusnya aparat kepolisian bekerja secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis kepada warga Pulau Rempang sehingga tidak menimbulkan tragedi kemanusiaan. Jangan dengan alasan bahwa di lokasi itu akan dijadikan proyek strategi nasional, tapi mengabaikan tentang hak-hak rakyat, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan hak-hak rakyat dalam berusaha, karena banyak yang juga berusaha di sana, hidup di sana. Untuk itulah atas kejadian ini, karena banyaknya korban, saya berharap agar ada tindakan yang tegas dari Kapolri. Permasalahan Pulau Rempang harus diselesaikan sesuai prinsip dasar negara, yaitu hukum. Pemerintah daerah melalui BP Batam dapat menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan Pulau Rempang, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan proyek strategis nasional. Dengan kejadian di Pulau Rempang itu kembali pada prinsip dasar negara hukum. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BP Batam ya, itu saya kira itu dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang sudah diputuskan. Hanya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, bahwa di dalam satu proses pembangunan ataupun proses-proses yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, negara tidak boleh semena-mena. Nah, barangkali ini yang perlu dikomunikasikan antara pengelola BP Batam sama masyarakat, dan bagaimana agar terjadi satu komunikasi yang baik. Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.